Good morning, student. Good morning, sir. How are you? I'm fine. Okay. Today we are going to discuss about our English class. I hope you enjoy our class today. Okay? Okay. For the best, I wanna check your attendance list. How about you, Nisba? Hadir? Ada Pak. Faisal? Ada Pak. Hendra? Ada Pak. Okay. Nabila? Ada Pak. Tina Bella? Ada Pak. Okay, thank you. Okay, ya. Today we have English class. Yeah. Okay, before I will start our discussion today, we are going to present our praying to the God. Ya, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Jadi yang memimpin doa kita kasih dulu sama si Faisal. Ayo, pimpin doanya Faisal. Buat suaranya. Ya, Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. thank you Faisal. Okay. Do you still remember our yel-yel? Masih ingat yel-yel kita? Semangat, disiplin, beriman, bertakwa. English class? Yes. Yes. Ayo kita ulangi. Semangat, Semangat. disiplin, Disiplin. beriman, Beriman. bertakwa. Bertakwa. English class? Yes. Thank you very much, ya. Okay, we continue our discussion today. But before we continue our discussion, I want to sing a song about an anthem song. Ya, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin kita bernyanyi lagu kebangsaan dulu ya. Kita bernyanyi, we sing together about satu nusa, satu Bangsa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Sambil hand your clap ya. Like this ya. Oke, we start together. Sing is begin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kasih jaya untuk senang bersama. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa untuk selama-lamanya. Oke, thank you. Okay, student, we continue our discussion today. Do you know our discussion last week? Ada yang tahu pelajaran kita minggu yang lewat? Ada yang tahu? Siapa tahu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lewat? Who still remember our discussion last week? Oke, tidak ada. Pelajaran kita yang lewat itu mengenai congratulations. Our discussion last week is congratulations. What is congratulations? Apa itu congratulations? Ucapan selamat. Mengucapkan selamat. But today we continue our discussion is not about congratulations. Tapi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tidak mengenai ucapan selamat. But what? Tapi apa? Kali ini kita akan mempelajari yang tujuan pembelajarannya itu adalah bagaimana kita bisa menceritakan atau menggambarkan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana kita menggambarkan sesuatu orang lain. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah I'm proud of Indonesia.
Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi bagaimana kita ini mengatakan bahwa kita itu bangga sebagai orang Indonesia? Tentu kalau kita bangga punya, kalau kita bangga punya ibu, tentu kan kita bisa menceritakannya pada orang lain. Saya sangat bangga pada ibu saya. Ibu saya orangnya baik, perhatian, penuh keibuan, dan bertanggung jawab. Itulah kalau kita bangga kepada ibu kita. So now we are going to telling about I'm proud of Indonesia. Jadi sekarang ini kita berbicara bagaimana kita mengungkapkan rasa bangga kita kepada Indonesia. Siapa bisa bikin contoh? Karena kan sebagai bangsa Indonesia banyak tempat-tempat yang ada di Indonesia yang bisa kita banggakan, yang bisa kita ceritakan. Banyak hewan-hewannya, flora dan faunanya, tumbuh-tumbuhannya. Banyak juga tempat-tempatnya, contohnya Danau Toba. Sebagai orang yang bangga terhadap bangsa Indonesia, kita bangga juga memiliki Danau Toba. Jadi kita bisa ceritakan Danau Toba itu. Dengan kita menceritakan Danau Toba itu sudah seperti menggambarkan, ya. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita. Jadi, oke, sekarang saya akan bagikan, tapi sebelum dibagikan, I want to divide you into 3 group. Ya, saya ingin bagi kamu menjadi 3 grup. Grup pertama itu Misbah sama Nabila. Oke, come on, closer please. Dekatkan ya. Come on, closer. And the second group is Gary and Pinabella. Come on, closer please. And the third is Faisal and Sandra. Yeah? So remember where you join to group. Yeah? Remember where you join to group. Yeah? Group 1 is Nabila and Misbah, and group 2 is Devi and Dina. Yeah? And group 3 is Faisal and Hendra. Okay, please. Okay? Okay, look at your paper. Tengok dulu kertasnya itu. Gambar pertama apa itu? Apa sih menurut kamu? Gambar pertama apa? Gambar pertama pemandangan. Ya. And the second picture, what is that? Gambar kedua apa? Second picture what is that? Itu gambar orang. And the third picture, gambar ketiga apa? Hewan atau kelinci. And the fourth picture, what? What is that? Benda atau mangkok. Ya. Sebagai kita, as we are as Indonesian, kita sebagai orang Indonesia, tentu kita harus bangga kan? Bangga bagaimana how we are to show our pride of Indonesia. Bagaimana kita menunjukkan rasa bangga kita terhadap Indonesia? Exactly, we have to able to describe what we see and what we are going to tell about what we are looking. Ya, jadi kita harus bisa menggambarkan apa yang kita lihat di Indonesia ini dan apa juga yang kita perhatikan. Kita bisa ceritakan kepada orang lain. Imagine that you are a friend, a foreign. Bayangin kalau kamu punya teman orang luar. Dia bertanya, where are you from? Dia bertanya, dari mana? Of course you answer, I come from Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Jadi mungkin dia akan bertanya, do you know Bali? Mungkin dia bertanya seperti, kamu tahu Bali? Ya, I know Bali. Ya, jadi kalau kamu bilang kamu tahu Bali, kamu harus bisa gambarkan di mana sih Bali itu. Itulah kalau kita menggambarkan tempat. Ya, jadi itu sama contohnya
kita punya pacar. Kita bangga ada pacar kita. Tapi kita nggak bisa ceritain sama orang lain. Sama-sama itu sama aja dengan bohong. Kamu bangga dengan guru kamu, tapi kamu nggak bisa ceritain guru kamu kepada orang lain. Itu sama saja bohong. Jadi that's why it is so important to mastery about describing. Itu sangat penting untuk mengetahui, menggambarkan. But that's not about painting. Tapi itu bukan maksudnya menggambar itu melukis. But this is oriented to elaborate who or what is life. Tapi ini lebih kepada menjelaskan siapa dan atau bagaimana itu melalui kata-kata, by oral and writing, melalui kata-kata dan menulis. Itulah tujuan pembelajaran kita, ya. Dan secara spesifik dan secara khusus pada pembelajaran ini kita mempelajari apa itu social concept yang ada di descriptive text itu. Apa itu strukturnya dan apa juga itu unsur-unsur bahasa yang ada di descriptive text. What kind of language future on descriptive text? We have to know that. Apa-apa saja itu unsur-unsur bahasa yang ada di descriptive, kita harus tahu. That's why we are going to discuss about descriptive text. Ya, jadi itulah kenapa kita akan membahas mengenai descriptive text. Ya, ini maksudnya teks deskripsi. Teks deskripsi itu maksudnya menjelaskan atau menggambarkan bagaimana dan siapa. Itu dia. Kita belajar teks deskripsi. As you saw in the paper, what picture is like? Seperti yang kamu lihat di kertas itu. Gambar apa itu? That's a picture of rabbit. Itu adalah gambar dari sebuah kelinci. Kan kita ada situ kelinci kan? Jadi we have to able to analyze what picture is there and what is life. Gambar apa itu dan seperti apa? We have to able to elaborate. Kita harus bisa menjelaskan itu sesuai dengan gambar yang kita lihat. Contoh seperti gambar yang kita lihat itu kelinci. Kelinci itu apa? Bagaimana menggambarkannya? Sesuai gambar itu contohnya warnanya putih, kupingnya besar, bulunya halus, ekornya pendek, kakinya ada 4. Dia suka makan sayur-sayuran atau rumput. Ya kan? Dia bukan binatang liar. Jadi sifatnya itu jinak. Seperti kita bisa gambarkan. Menggambarkan si Jadi. Coba dulu siapa bisa? Coba dulu gambarkan dulu si Jadi. Jadi kalau kamu bilang kamu bangga punya teman si Jadi, ceritain dong sama teman dulu. Coba dulu Nisbah. Ceritain dulu dalam bahasa Indonesia. Ceritain dulu. Ayo. Ceritain dulu. Si Dedi itu Buah. Si Dedi itu baik orangnya. Cantik. Oke. Ramah. Ya.
Kan bisa juga kita warna kulitnya ini, rambutnya ini, dia orangnya baik, umurnya sekian, sekolahnya di SMP Negeri 4 Satu Saudara, ya itu. Nanti kamu jangan cerita, saya punya teman loh, namanya Dedi. Saya senang dengan orangnya. Oh iya ya? Kamu punya teman nama si Dedi? Iya. Coba ceritain dulu gimana orangnya. Kamu gak bisa ceritain. Jadi itulah gunanya. That's why how important we have to know about describing skills. Itulah gunanya. Bagaimana pentingnya itu kita memiliki kemampuan menggambarkan sesuatu. Ya, menggambarkan sesuatu ini adalah komunikasi yang sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. That's a commonly conversation that we found in our daily life. Itu adalah percakapan yang sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu dia. Let's see again about a conversation in order to describing something. Ya, mari lihat dulu sebuah percakapan yang menggambarkan menemukan sesuatu. Let's see a dialogue for looking for something. Ya, this dialogue is oriented to describe anything. Jadi percakapan ini menceritakan, menggambarkan, mencari sesuatu. Okay? The dialogue is on your textbook. Please analyze it. Come on. Coba lihat dulu percakapan yang ada di bukunya itu. Ayo. Look at your dialogue on your textbook. Sudah ditengok percakapan yang ada di bukunya? Sudah, Pak. So I have any question for you. Jadi saya punya pertanyaan buat kamu, ya. Kalau kamu if you giving your pay attention to the dialogue and your biggest attention to the dialogue, I hope you will be able to answer all my question, ya. Jadi saya yakin kamu bisa jawab pertanyaannya kalau kamu perhatikan percakapan yang ada di teks itu, ya. Sudah? Bagaimana dengan grup 1? Sudah dibaca? Sudah dijawab pertanyaannya? Sudah. Grup 2, have you analyzed the dialogue and you answer the question? Sudah kamu analisa percakapan itu dan sudah kamu jawab soalnya? Sudah, Pak. About you, group 3. How about you? Have you? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Okay. I want to give you some question about the dialogue. Saya ingin kasih kamu pertanyaan mengenai pertanyaan tersebut, ya. Jadi bagaimana, kenapa kita harus jawab pertanyaan itu? Ya, the question is describe you even you understand or no about the dialogue. Jadi pertanyaan itu menggambarkan kamu apakah kamu mengerti atau tidak makna daripada percakapannya, kan seperti itu. Nah, seperti itu dulu kita lihat. Kalau kamu mengerti makna percakapannya, berarti kamu kira-kira paham apa sih gunanya untuk mengetahui, menggambarkan sesuatu itu melalui tulisan maupun dengan ucapan. Ayo. Siapa yang sudah bisa menjawab? Oh, dari grup 1 dulu ya. Grup 1 itu Misbah dan Nabila. I have one question for you. Saya punya satu pertanyaan, ya. The question is, what are Edo and Benny talking about? What are Edo and Benny talking about? Apa yang Benny dan Edo cakapin? Apa? Finding Edo's notebook. Apa? Finding Edo's notebook. Finding Edo's notebook.
notebooknya, mencari notebooknya Edo, betul. Ayo tekan dulu untuk tahu. Oke, now we are going to second group. Kita ke grup 2, ya. I have a question for you, ya. Saya punya pertanyaan untuk grup 2, ya. What is Edo's purpose to describe it? Ya, what is Edo's purpose to describe it? Apa maksudnya Edo menggambarkan itu? Bukunya tadi. Apa? Siapa bisa jawab? Jawab dulu, tunjuk tangan dulu. Dari grup 2. Ya, coba. It's me to tell Benny his notebook is right. It's me To tell Benny to tell Benny his his notebook is right. is lying. Ya, betul. Lihat dulu. Artinya adalah Edo menceritakan bagaimana itu ciri-cirinya notebooknya. What supaya Benny bisa mencarinya, kan gitu. Sama contohnya kamu kehilangan sesuatu. Imagine that you are lost something. Bayangin kamu kehilangan sesuatu. Imagine that you are lost something. Contoh kamu kehilangan pulpen. Kamu harus bisa gambarkan pulpennya kepada teman kamu supaya bisa dicarinya. Nanti kalau kamu bilang, aduh Risma, saya kehilangan pulpen. Datang si Risma bertanya, pulpen yang mana? Pokoknya pulpen lah. Jadi nggak jelas kan? Tidak jelas. Jadi kalau kita bisa menggambarkan, if we able to describe what pen is like. Jadi kalau kita bisa menggambarkan seperti mana pulpennya itu, ya, it's more specific. And our friends maybe will find it. Dan mungkin teman kita bisa temukan. Kalau kita jelaskan pulpennya yang bagaimana, mungkin pernah teman kita tengok kan seperti itu. Itulah gunanya mendeskripsikan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Kita harus mampu mengucapkan dan juga menuliskan. Oke? We continue our question to group 3. Kita lanjutkan pertanyaan kita ke grup 3. Ya. What does it look like? Seperti apakah? What does it look like? Maksudnya seperti apakah notebooknya? Coba dulu jawab dulu. Stick has a blue hardcover. Iya, seperti apakah notebooknya itu digambarkan? It's still has A blue hardcover. a blue hardcover. Jadi digambarkan notebook itu, tahu notebook? Notebook tahu? Bisa seperti buku catatan ini juga. Jadi seperti apa? What does it look like? Seperti apa buku catatannya itu? Datang grup 3 menjawab, it still has a blue hardcover. Seperti apa? Itu tebal, punya sampul yang discussed. Ya. So now we are talking about what is the descriptive text. We found there are 6 lexicogrammatical feature. Jadi dalam descriptive text itu ada 6 kata di mana, kan gitu kan? Nah itulah, that's one of the lexicogrammatical feature-nya. Itu adalah salah satu unsur-unsur kebahasaannya. What next? Apalagi ada nomina singular and pluralnya. Ya, ada nominanya. Contohnya
Contoh their nose atau her nose. Contoh si Dewi tadi kan kita gambarkan her nose, maksudnya hidungnya, kan gitu kan? She has a sharp nose. Dia punya hidung mancung. Jadi her nose is sharp. Hidungnya mancung. Menyatakan gimana ciri-ciri miliknya seperti itu. Ya, baru and the third lexicogrammatical feature is nouns. Ada bedanya. Ada kata beda. Toh, dia adalah wanita cantik. Keterangan detailnya, detail noun phrase, ya. Keterangan detail benda itu. Benda itu siapa? Si G. Jadi keterangannya gimana? Dia adalah wanita cantik. She is a pretty girl. She is a pretty girl. Yes, dia wanita cantik. Seperti itu contohnya. Yang kelima apa? Apa unsur bahasanya? Berbagai macam adjektif. Ada kata-kata sifatnya. Contoh, kata sifatnya apa? Red lips, bibir merah. Red lips. Gimana sifat bibirnya itu? Merah. Ada kata sifat di dalamnya ya. Contoh apa lagi? Black hair. Rambut hitam. Angry girl. Apa angry girl? Cewek pemarah. Seperti itu ada sifat. There are an adjective. While we describe a person, animal, or a place. Seperti itu ya. Yang keenam apa? Apa unsur bahasa yang keenam? Relating verbs. Contoh, my friends. Kata keterangan yang relatif. My friend. She is my friend. Kata keterangan relatif. Dia adalah teman saya. Itu seperti itu contohnya. Contoh katanya. Ya. So, let's see a descriptive text on your textbook. Mari kita tengok dulu sebuah teks deskripsi di bukunya. Oke. Saya baca, kamu ulangi ya. Repeat after me. Ikuti saya ya. Itu mengenai describing a rabbit. Menggambarkan sebuah kelinci. Oke, let's start. Repeat after me ya. Saya ucapkan, kamu ulangi. I have a pet rabbit. My rabbit's name is Bossy. She is 3 years old. She is small with a short tail but long ear. She has 4 legs. Like other rabbits. She hops using her legs. Her hind legs are very powerful to hop. My rabbit has soft brown. I love cuddling her. Every day she eats carrots and enjoying fresh vegetable too.
has no journal. My sister and I My sister and I love playing with her. love playing with her. Apa artinya? Itu kan menggambarkan that is describing a rabbit. Itu menggambarkan sebuah kelinci. Kelinci. Gimana artinya? Saya punya kelinci Kesayangan. namanya Namanya Bosi. Bosi, that's right. Ya, namanya Bosi. She is 3 years old. Apa maksudnya? Berusia 3 tahun. 3 tahun. Ya, depan dulu. Berusia 3 tahun. She is a small mammal with short tail but long ear. Dia adalah hewan mamalia yang memiliki telinga panjang, ekor pendek. Iya. Short tail, ekor pendek, but long ear. Tahu ear kan? Tahu Pak. Panjang telinganya. Seperti itu. She has 4 legs. She has 4 legs. Dia punya 4 kaki. Seperti kelinci lainnya, like other rabbits. Ya. She hops using her legs. Dia hops. Hops kan? Hops. Ya. She hops using her legs. Dia melompat menggunakan kakinya. Seperti lompat-lompat dia. Ya, seperti itu ya. Her hind legs are powerful to hop. Kaki belakangnya sangat kuat untuk melompat. Ya. My rabbit has soft brown. Kelinci saya memiliki warna coklat lembut. Maksudnya nggak kasar coklatnya. Berarti nggak coklat tadi gitu ya? Ya bagus ya. I love cuddling her. Saya suka ngelus-ngelusnya seperti itu. I love cuddling her. Saya suka ngelus-ngelusnya. Kayak imagine that you have a rabbit or not just a rabbit, but even you have a cat at your home. Do you know cat? Kucing ya. You often cuddling her. Kamu sering ngelus-ngelusnya seperti itu ya. Every day she eats carrot. Setiap hari dia makan wortel and enjoys fresh vegetable dan juga suka sayuran segar, fresh vegetable, fresh segar ya, seperti itu. Oke, baik. Setelah kita melihat ya, after we analyzing and giving our biggest attention to the text descriptive, setelah kita perhatikan teks deskriptifnya dan kita amati, tentu kita juga tahu gimana itu unsur-unsur bahasanya, seperti yang Bapak kasih tadi. Ya, kita juga tahu bagaimana itu struktur teksnya. Jadi struktur teks itu bagaimana maksudnya struktur teks? Struktur teks itu dibagi into 2 section. Jadi struktur teks itu dibagi 2. Satu identification, satu detail description. Identification itu apa maksudnya? Identification itu maksudnya pengenalan. Contohkan tadi I had a pet rabbit. My rabbit's name is Bosi. Itulah identifikasinya. Identifikasi siapa? Siapa itu? Kelinci. Kelinci itu siapa? Si Bosi. Itulah identifikasi. Baru struktur bahasa yang kedua adalah detail description. Gambaran secara lengkap. Nah, itulah tadi umurnya sekian, kakinya panjang, dia bisa melompat, dia suka makan sayur, makan wortel, seperti itu, bulunya begini. Itulah struktur teksnya. Jadi bagaimana dengan lexico-grammatical feature-nya? Gimana dengan unsur-unsur bahasanya? Tadi unsur bahasa itu satu deklaratif, ya.
Kalimat deklaratif. Maksudnya kalimat menyatakan. Kalimat menyatakan itu my baby name is Bossy. Itu kan mengumumkan kan, menyatakan, deklaratif. Dipabuai mana? Dipabuai. Dikasih tahu kita. Itulah maksudnya deklaratif. Deklaratif itu maksudnya deklarasi, diumumkan. My rabbit's name is Bossy. Diumumkan namanya Bossy. Seperti itu. Seperti pula contoh-contoh unsur-unsur bahasanya. So then, after we analyze and observe the descriptive text, and we are going to discuss about what is the social function, how about its lexicogrammatical feature, and how about its structure text. Now we are going to have a presentation. The presentation is conducted in front of the class. Yeah, I hope from group 1 up to group 3 have finished to elaborate it. Ya, saya harap grup 1 sampai grup 3 sudah selesai menjelaskannya pada buku masing-masing. Oke? For the best, we are going to call from group 3 to present their research of analyzing about the text descriptive in front of the class. Please, come on. Everybody, come on. Oke, siapa yang menjadi speakernya? Who is to be a speaker? Ayo. Kamu yang jadi pembicaranya kan? Oke, come on. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, come on. Kuat. Kami akan mempresentasikan hasil analisis deskriptifnya seperti berikut. Baru baca. Kuat suaranya. Kuat. Setelah mengamati dan menganalisa, saya dapat simpulkan bahwa sosial fungsinya menceritakan sebuah kelinci kesayangan. Lanjut. Unsur bahasa deklaratifnya, her name is Bossy. Struktur teksnya, identifikasinya, my rabbit name is Bossy. Detail deskripsinya, kelinci warna coklat, bisa melompat, suka makan wortel dan sayur segar. Begitulah hasil pengamatan kami. Ayo bilang. Begitulah hasil pengamatan kami. Oke, tepuk tangan dulu. So as we see that group 3 have analyzed about the descriptive text and they are submitted whether is social function, whether is lexicogrammatical feature, and whether is structure text. Now, for their presentation, of course we have a question. Dari presentasi mereka, tentu kita punya pertanyaannya. Mungkin dari grup 1 atau grup 2 ada pertanyaan. Coba bilangkan dulu. Kamu bersedia menerima pertanyaan mereka? Bersedia, Pak. Coba bilang dulu kalau ada pertanyaan teman-teman, boleh ditanyakan. Ayo. Kamu dulu. Kalau ada pertanyaan teman-teman, boleh ditanyakan, bilang. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh ditanyakan. Ya. Berapa? Tunjuk tangan. Oh, satu-satu. Ya. Nabila dulu. Berapa kaki kelinci? Berdasarkan teks deskripsinya, berapa kaki kelinci? Saya dapat simpulkan bahwa kelinci itu memiliki 4 kaki. siapa lagi mau bertanya? Ya. Berdasarkan deskripsinya,
Berdasarkan deskripsinya, saya dapat simpulkan bahwa itu adalah hewan mamalia. Hewan mamalia. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ayo, Gaby tanya dulu. Ayo Gaby tanya apa? Berdasarkan deskripsinya, Gimana ciri-ciri kupingnya seperti itu? gimana ciri-ciri kupingnya? Menurut teks deskripsinya, saya dapat simpulkan bahwa kelinci itu memiliki kuping yang panjang. Iya, bagus terima kasih. Nah, jadi from group 3 presentation, we know that they are having a biggest attention to analyze the description. Berdasarkan hasil daripada presentasi grup 3 itu, kita mengetahui bahwa mereka memberikan perhatian yang bagus untuk menganalisa deskriptif teksnya. Kan seperti itu kan? Jadi bagus. Jadi untuk itulah gunanya kita memang harus bisa menganalisa sebuah teks deskriptif. Apabila kita bisa menganalisa teks sebuah deskriptif, berarti kita bisa membuat teks deskriptif. Karena sudah tahu kita variabel-variabel atau cara-cara membuatnya. Oke, tepuk tangan lagi. Untuk ketiga, please sit down, please. Oke. Kelompok 3 tadi sudah presentasi, kelompok 2 sudah, kelompok 1 juga sudah. Jadi untuk menyimpulkan hasil presentasi kita itu bahwa memang dalam presentasi dalam untuk menyimpulkan hasil pengamatan kita itu terhadap sebuah teks deskriptif itu harus ada social function-nya, harus ada unsur-unsur bahasanya, harus ada struktur teksnya. Tadi itu sudah dipaparkan melalui grup 1 dan grup 2 dan juga grup 3. Jadi sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita, ada pertanyaan? Ada? Baik, jadi saya harap semuanya sudah paham. Jadi seperti itulah dalam mempelajari deskriptif teks itu, kita harus memahami social function, unsur-unsur bahasa, baru teks deskriptifnya. Bagaimana sih efeknya, refleksinya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak mengetahui atau kalau tidak bisa mendeskripsikan sesuatu, tentu kalau kita tidak bisa mendeskripsikan sesuatu, kita akan kesulitan mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita nggak bisa mengkomunikasikan. Jadi, so that's why it's very important to know how to describe a place, an animal, people, or thing around us. Itulah pentingnya memang bisa mendeskripsikan benda, hewan, ataupun tempat, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Oke, semuanya sudah paham? Jadi besok kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai teks deskriptif juga. Ya, tomorrow we are going to discuss about descriptive text. But tomorrow we have to able to create a descriptive text. Ya, pelajaran kita besok itu adalah tes deskriptif juga, tetapi besok kita harus bisa menciptakan sebuah teks deskripsi. Tadi kan kita hanya menganalisa, mengamati, mengelola teks deskriptif itu, mana fungsinya, mana strukturnya, mana unsur bahasa. Tadi kan itu aja. Belum sampai pada bagaimana kita bisa membuat teks deskriptif. Tapi besok
kita harus bisa membuat teks deskriptifnya. Oke, jadi untuk diskusinya itu, diskusi pembelajaran kita hari ini untuk lebih lanjut, kalau ada yang mau bertanya-tanya, boleh bertanya-tanya kita di dalam grup WA. Grup WA seperti itu ya. Oke. Dan juga ada tugas nanti saya kasih di grup WA dan kamu jawab itu melalui Google Form yang saya upload nanti di grup WA ya. Linknya saya upload nanti di grup WA ya. Oke, itu dikerjakan sebagai PR di rumah ya. Oke. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya himbau kembali untuk tetap jaga kesehatan. Belajar di rumah yang baik. Jangan keluyuran jauh-jauh. Nanti bahaya. Jadi intinya kita harus jaga kesehatan. Oke, baik anak-anak. Sudah bisa kita akhiri? Sudah Pak. Ingat ya pelajaran kita besok ya. Bahwa besok kita harus bisa menciptakan sebuah teks deskripsi. Ya harus dong. Tadi kan kita masih menganalisa, mengamati. Kan seperti itu adalah pelajaran terakhir. We close our discussion by presenting our prayer. Ya, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo Kaisar kembali tutup melalui doa ya. Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keselamatan saat menuju pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you class. See you tomorrow. Be healthy. Dan juga belajar di rumah. Ya, you study hard in your home ya. Oke, teman-teman untuk pembelajaran hari ini, ayo.